teman-teman sekalian, saya sekarang lagi ngobrol santai dengan seorang anak muda yang keren banget ya. Ini kami lagi ketemuan dan ya ngulik-ngulik ceritanya dia ya. So saya kenalin, ini namanya Jordi Sidarta. Halo. Halo Jordi. Halo Pak. Halo. Oke, teman-teman, ini Jordi ini pada usia 13 tahun dia pernah mendapat satu predikat ke internet apa tuh? The youngest affiliate marketing guru Indonesia. Karena dulu umur 13 tahun pertama kali satu-satunya anak muda yang ngajarin orang affiliate marketing. Wih, itu umur 13 tahun. Nah sekarang ini dia 18 tahun teman-teman, dan dia sekarang ini sebagai seorang coach, kemudian konsultan gitu ya, yang mengajarkan internet marketing, betul ya? Betul. Oke, sekarang ini lu lebih banyak ngajar ke mana? Aku ini sekarang fokusnya ngajar dua hal sih. Yang pertama UKM, usaha kecil menengah, orang-orang yang baru pertama kali merilis bisnis dan ingin meningkatkan omsetnya dengan digital. Dan yang kedua, yang pasti perusahaan-perusahaan yang udah ada nama lah, perusahaan besar. Wis, tuh kan. So masih muda banget ya, keren banget gitu kan ya. Saya tertarik mengulas satu hal teman-teman sekalian. Saya dengar nih dia nggak kuliah. Coba kita tanya ya. Bener nggak? Iya, nggak kuliah. saya harusnya udah kuliah dari tahun lalu, cuman saya putusin setahun ini mau vakum dulu ceritanya. Saya mau vakum dulu karena saya punya kesibukan lain. Saya harus coaching, memberikan training, lalu ada beberapa kali launching produk juga, bahkan saya harus seminar-seminar sampai keluar kota gitu kan. Nah kalau saya, jadi mungkin tahun ini akan ada plan mau kuliah, tapi ya sementara ini belum dulu deh. Oke. Yes. Terus gimana orang tua lo ketika lo mutusin nggak kuliah? Orang tua selalu berpikir gini, tidak masalah mau kuliah, menurut orang tua emang kuliah itu penting, pendidikan itu penting, karena dengan kita punya kuliah juga nomor satu, dengan kita punya ijazah, orang akan lebih mengakui kita. Yang kedua, dengan kita kuliah, kita bisa dapat networknya lah, bisa dapat jaringannya sama teman-teman atau kakak kelas dan sebagainya. Cuman orang tua berpikir gini, kalau setahun ini aku mau break dulu, orang tua nggak pernah jadi masalah, karena selama aku udah punya tujuan hidupnya mau kemana, udah punya plan dalam setahun tuh mau ngapain, it's okay. Selama menghasilkan uang, selama tujuannya jelas untuk masa depan dan itu positif, why not? Yes. Kuliah juga ujung-ujungnya ngasilin duit juga ya. Betul. Kalau sekarang udah ngasilin duit, kenapa harus tunggu nanti gitu kan? Betul. Oke, yes. Ini menarik banget ya teman-teman sekalian ya. Jadi kalau boleh tahu, kamu punya impian nggak dalam hidup kamu yang kamu? Oh jelas, sangat banyak. Banyak banget ya. Banyak banget. Kalau misalkan di bidang ya bisnis sama karir lah, kira-kira ada nggak? Yang pasti saya punya goal dalam kisaran tahun ini sampai dengan beberapa tahun ke depan, saya harus punya kafe ya Pak. Wis. Saya kepengen punya kafe. Cuman kafenya ini agak sedikit berbeda. Kafenya ini beretnis yang Indonesia banget, yang Nusantara banget. Jadi saya tuh punya pikiran zaman sekarang tuh banyak banget kafe-kafe yang berusaha untuk tampil dengan gaya yang anak muda, dengan gaya yang barat banget. Sedangkan makanan Indonesia itu sebetulnya banyak yang unik-unik. Saya tuh punya ide, saya kepingin mungkin melestarikan makanan seperti kue pepe atau kue cubit gitu kan, atau mungkin kayak model-model lontong sayur kayak gitu. Jarang anak muda sekarang mau makan gado-gado. Oke. Nah, keren banget ya pemikirannya ya. Jadi saya pengen tahu nih, mungkin kamu bisa cerita nih ke pemirsa, gimana kamu bisa punya pemikiran yang bisa dikatakan visioner seperti kayak gini? Yang pasti ini juga hitungannya nggak mendadak ya Pak. Saya sendiri itu mulai saya dijejelin lah sama buku motivasi, sama buku bisnis, buku pengembangan diri. Itu dari kelas 3 SD. 3 SD?
Salah satunya adalah bukunya Pak Ari Sandi yang waktu itu nulis bareng Pak Adi Gunawan, yang judulnya Becoming the Money Magnet. Itu waktu itu saya baca pada saat umur saya 9 tahun. Buset, 9 tahun. Itu kira-kira 9 tahun yang lalu dari sekarang tuh. Saya udah baca buku bisnis itu. Jujur meskipun kala itu saya boleh dibilang ngerti nggak? Ngertinya ya sedikit, Pak. Ngertinya sedikit. Namanya masih anak umur 9 tahun ya, masih nonton kartun apa, tapi saya udah mulai dari kecil mulai dibiasakan untuk baca-baca hal-hal seperti itu. Dan puncaknya pada saat kelas 5 SD, saya tuh akhirnya diajak sama orang tua saya buat ikutan seminar bisnis waktu itu, pengenalan digital marketing. Awal-awal emang masih ditemenin sama orang tua tuh, Mbak. Awal-awal. Seminar pertama, seminar kedua, seminar ketiga masih temenin orang tua. Lama-lama saya yang ketagihan, Pak. Orang tua saya cuma nganterin, saya ditinggal ikut seminar dari pagi sampai sore. Lu sendirian di situ? Dan pada saat itu umurku masih 12 tahun, masih 13 tahun. Wah. And I really enjoy. Aku benar-benar enjoy banget pembicaranya, teriak-teriak, aku yang teriak-teriak. Oke, so keren banget ya. Jadi dari situ ya akhirnya pola pikir lu terbentuk ya. Bener. Kalau hal penting ya orang tua ajarkan ke lu apa kira-kira? Kalau berkaitan dengan bisnis, karir sama masa depan lu kira-kira apa? Yang pasti kalau orang tua itu sebetulnya tidak pernah mengarahkan saya untuk bisa fokus ke satu hal. Orang tua saya tidak pernah mengajarkan saya untuk bisa fokus ke apa yang mereka mau. Oke. Mereka selalu tanya, Jo, apa passion kamu? Apa tujuan hidup kamu? Kamu mau kemana? Nanti tujuan papa mama cuma tinggal mengarahkan kamu biar kamu nggak ke jalan yang salah. Tapi urusan kamu mau kemana, it's your choice. Itu yang pertama. Dan yang kedua, orang tua saya selalu ngajarin gini. Ini selalu pakai prinsip jualan dagang zaman China dulu. Mau jualan apapun, bisnis apapun, kalau mau langgeng, kalau mau sukses, kuncinya cuma satu, mau berusaha dan jujur. Yes, so keren banget ya teman-teman sekalian ya. Jadi banyak yang kita bisa pelajari ya dari kisahnya Jordi. Lu katanya udah nulis buku ya? Udah. Puji Tuhan udah nulis 4 buku. Oh ya? 4 buku dan belum lama ini jadi koordinator buku yang judulnya adalah Young Outstanding Rich. Oke. Itu buku kelima saya tuh berarti. Wah, buku kelima. So, gila banget kan ya, baru 18 tahun udah nulis 5 buku, keren kan ya. So, jadi teman-teman sekalian, ini amazing banget ya, ceritanya luar biasa banget. Jadi anak muda, tapi dia bisa menghasilkan karya yang begitu luar biasa ya. Jo, kalau kamu ditanya tentang apa sih filosofi yang lo pegang untuk bisa untuk bisa sustain ya di dalam kehidupan ini, di dalam bisnis sama karir lu lah terutama. Prinsipnya cuma satu. Saya Jordi Siddhartha adalah manusia yang terlahir ya penuh dengan keberlimpahan, keajaiban, dan saya percaya saya adalah orang yang paling berlimpah di antara yang paling berlimpah. Jadi kalau namanya udah dalam keberlimpahan, keajaiban, nggak ada istilah susah, nggak ada istilah gagal, mau bumi gonjang-ganjing kayak apapun, kompetitor mati apa mati, saya tetap bisa berada di top. Karena saya udah terlahir luar biasa, Tuhan memberikan saya semuanya segalanya. Yes. Tuhan berikan saya begitu banyak dan kunci cuma itu, saya harus mendekatkan diri sama Tuhan. Itu aja sih, Pak. Waduh, ini keren banget. Saya nggak bisa bayangin ya teman-teman sekalian ya. Saya dulu belajar seperti Jordi belajar ini ya. Kalau lo kan belajar udah mulai usia kelas 3 SD ya? Kelas 3 SD, dia mulai baca-baca buku bisnis ya? Iya. Saya itu baru nyentuh buku-buku seperti itu tuh kira-kira sekitar usia 19 tahun ya. Gitu, jadi itu aja saya tuh merasa telat banget gitu kan. Jadi aduh sayang banget gitu kan ya. Sayangnya zaman dulu buku-buku bisnis malah belum banyak ya Pak, belum banyak buku-buku itu belum banyak. Zaman sekarang udah enak banget. Betul. Online udah tersebar kemana-mana. Iya, gampang banget ya. Betul. So jadi ini pesan juga nih anak muda yang nonton video ini, di tengah-tengah maraknya dunia online yang sekarang kita mau dapat apapun gampang ya. Gampang banget. Nah itu manfaatkan tuh, karena bener sih katanya Jordi tadi gitu. Kalau zaman saya dulu mau belajar itu harus ke toko buku gitu kan ya, harus beli gitu kan ya. Sekarang mah tinggal buka gadget, kita bisa dapetin buku apapun juga
dari berbagai belahan dunia manapun Malah ya. kadang-kadang buku yang udah ada di buku fisik sekarang udah dibuat Sekarang udah versi online-nya. Yes, tuh. Jadi ya manfaatkan dengan baik lah ya kemajuan teknologi ini untuk memberdayakan diri. Oke, so kamu boleh kasih pesan nggak sih misalkan ke anak-anak muda yang seusia kamu begini, kira-kira apa sih yang kamu bisa sampaikan ke mereka? Gitu. Saya cuma mau share gini. Kita sebagai anak muda itu, banyak orang bilang anak muda itu adalah masa-masanya untuk bersenang-senang. Masa-masa remaja itu adalah masa-masanya untuk main-main game, masa-masanya pacaran, menikmati hidup, nongkrong di kafe. Cuma menurut saya begini, mumpung saya masih sehat nih, saya masih anak muda nih, Pak Arisandi, lebih baik saya manfaatkan sekarang untuk berjuang. Inilah waktunya kita untuk mungkin mengumpulkan uang dulu, membangun prestasi dulu, mencari portofolio dulu. Saya tuh nggak mau Pak, karena ngapain kalau kita bisa mendapatkan banyak hasil di usia muda, ngapain kita harus nunggu sampai tua dulu kan, sampai harus mengalami yang namanya adalah P7 tadi kan. Iya. Pergi pagi pulang malam petang, penghasilan pas-pasan. Apalagi nanti mungkin kondisi tubuh udah sakit, udah macam-macam deh. Nanti banget ya. Iya Pak. Tentunya ya. So teman-teman, mudah-mudahan Anda bisa menarik pelajaran ya dari sharing-sharing kali ini. Yang belum subscribe, silahkan subscribe di channel saya. Ayo subscribe. Subscribe gratis tuh, subscribe gratis. Gratis ya. Kemudian pastikan tekan tombol lonceng supaya nanti Anda dapat pemberitahuan pertama kalau ada update video terbaru ya. Dan share orang-orang yang Anda kenal, siapa tahu ini bermanfaat.